DPR RI dan KPU RI sepakat durasi pelaksanaan pemilu 2024 dilaksanakan selama 75 hari dari agenda awal selama 120 hari. Nah, tentang waktu yang cukup singkat ini tentunya menjadi tantangan bagi partai politik agar bagaimana mengenalkan program kerja dan visi misinya kepada masyarakat luas. Di Kementerian Hukum dan HAM sendiri tercatat 75 partai politik. KPU RI sudah memulai tahapan pemilu. Pada Agustus 2022 ini, sudah dimulai pendaftaran pemilu 2024 bagi partai politik. Nah, saat ini kita akan berdiskusi bagaimana partai politik untuk melanjutkan tahapan verifikasi patwal yang sudah dibuka oleh KPU RI. Sudah hadir bersama kita hari ini dua narasumber kami, Mas Hari Budianto, Ketua Bidang Politik dan Publikasi DPP Partai Perindo. Apa kabar, Mas Heri? Alhamdulillah, baik. Ini sapaannya Mas Heri Budianto, Mas Heri? Herbut sering dipanggil. Herbut sering dipanggil. Oke, baik. Dan yang kedua juga narasumber kita tidak kalah luar biasa. Ini senior saya, seorang jurnalis perempuan, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Juru Bicara DPP Partai Perindo. Mbak Ike Juliasti, apa kabar? Ya, koreksi dikit ya, Ketua Program Bidang Head of Media Center. Sekaligus juru bicara nasional. Nah, komandan ya, koordinatornya Bang Herbut, koordinator juru bicaranya ya. Salam kenal. Sebelum saya mulai bertanya ini, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Partai Perindo yang kemarin sudah dinyatakan oleh KPU bahwa sudah lolos pemberkasan. Nah, tentunya ini menjadi salah satu tantangan lebih lanjutan nih. Saya pengen dulu bertanya sama Mas Herbut ya. Mas Herbut, seperti apa setelah ini tahapan verifikasi patwal yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam menyongsong pemilu Pilpres Pileg 2024 mendatang? Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa tahapan pemilu sudah dimulai oleh KPU RI, dan untuk menjadi peserta pemilu di pemilu 2024 itu ada 13 tahapan yang harus dilalui oleh partai politik, termasuk kami dari Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Nah, kemarin ya, pada tanggal 1 Agustus, kami merupakan partai yang mendaftar di hari pertama. Dan kita datang, Ketua Umum berserta jajaran, sudah mendaftarkan diri ke KPU RI, dan pada siang hari setelah melalui proses verifikasi administrasi, Partai Perindo dinyatakan lolos administrasi tahap pertama. Masih ada 12 tahap. Sampai nanti pada tanggal 14 Desember akan ada pengesahan nomor urut oleh KPU, dan tentu kami Partai Perindo sangat siap ya menghadapi tahapan itu. Nah, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan bahwa tahapan yang dilakukan oleh Partai Perindo untuk maju sebagai peserta pemilu itu sudah jauh-jauh hari disiapkan. Sebagai partai yang kami sudah pernah ikut gelaran pemilu tahun 2019, dan di Sumatera Selatan ini kami mendapatkan 20 kursi, ya, termasuk juga di provinsi di Sumatera Selatan itu ada 3 kursi, dan 17 itu tersebar di kabupaten kota yang ada se-Sumatera Selatan. Nah, persiapan tahapan daripada verifikasi KPU ini jauh-jauh hari sudah kami siapkan. Kami membentuk tim ya, yang dikepalai oleh Sekjen dan Wakil Sekjen, lalu kemudian seluruh DPW termasuk saya yang ditunjuk untuk menjadi koordinator verifikasi faktual secara nasional. Saya memegang 4 provinsi. 4 provinsi ya, Sumatera Selatan, ya, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Jadi 4 ya. Ini adalah Sumatera Selatan adalah provinsi yang sangat siap ya untuk menghadapi verifikasi, mulai dari verifikasi administrasi sampai nanti ke verifikasi faktual. Harapan kita tentu ya di Sumatera Selatan kita dinyatakan lolos ya dan memenuhi syarat ya. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa seluruh jajaran DPP kami ya sesuai dengan arahan Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo dan juga jajaran DPW yang dikomandoi oleh Pak Februar Rahman ya, ini sangat siap menghadapi
gelaran KPU ini mulai dari tahapan pendaftaran sampai nanti kami sangat siap dalam memenangkan pemilu. Optimismenya ini seperti apa nih, Bang? Ya, tentu sebuah partai politik memiliki target target. Kami memiliki target 60 kursi untuk DPR RI dan seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan kita mentargetkan harus harus masuk. Artinya begini, kalau sebelumnya kami tidak mendapatkan kursi misalnya di kota Palembang, maka kami mentargetkan di pemilu 2024 harus dapat kursi. Misalnya kami ada 1 kursi di Musi Banyu Asin, maka targetnya kami harus mendapatkan 1 fraksi, minimal 3. Ya, misalnya kami dapat 1 fraksi, 3 kursi misalnya di Kabupaten 4 Lawang, maka kami harus mendapatkan pada 2024 itu minimal 5 kursi, sehingga kami bisa menjadi unsur pimpinan di sana. Nah, target-target ini dibuat tentu bukan tanpa alasan. Begitu siapnya Partai Perindo secara nasional maupun di tingkat Sumatera Selatan, ini adalah satu modal besar bagi kami untuk memenangkan kontestasi pemilu. Nah, kita tahu bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu serentak, sama dengan pemilu pada tahun 2019. Tapi yang harus diingat adalah untuk kemenangan di 2024 dalam gelaran pemilu 14 Februari 2024 itu nanti akan dilanjutkan dengan gelaran pilkada serentak pada bulan November tahun yang sama. Nah, sehingga tiket pilkada itu nanti akan ditentukan dari hasil pemilu 2024. Oke, baik. Saya pengen bertanya sama Mbak Ike ini. Mbak Ike ini lebih akrab dipanggil Mbak Ike Soeharjo. Mbak Ike, ini sebagai juru bicara Mbak Ike, ini seperti apa strategi dalam perekrutan calon-calon kader-kader dari Partai Perindo ini sendiri di Sumatera Selatan khususnya? Banyak cara ya, salah satunya bagaimana kita merekrut caleg-caleg yang berkualitas. Tadi sebelumnya kita juga merekrut kader-kader yang berkualitas itu seperti apa. Tentunya tidak hanya sembarangan kader, siapapun bisa menjadi kader. Tapi untuk masuk di Partai Perindo tentunya kan harus ada kualifikasi. Jadi contoh, sebelum saya masuk ke Partai Perindo kan, kualifikasi saya sebagai seorang jurnalis senior, pernah menjadi news anchor selama 10 tahun di TV One gitu kan. Memang sudah di bidangnya itu bidang media, sekaligus juga menjadi juru bicara. Bang Herbut nggak usah diragukan lagi ya. Jadi sebagai seorang akademisi, doktor juga kan, beliau juga pengamat politik, pakar kebijakan publik. Jadi emang sudah ada sudah ada standarisasi untuk menjadi kader di Partai Perindo, untuk menjadi pengurus di Partai Perindo sendiri. Jadi kalau udah persyaratan dan kualifikasi yang tepat kan, otomatis kita tahu bahwa memang kita bisa bekerja semakin bagus, semakin baik, dan tentunya berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar kader yang asal-asalan, memang sudah sesuai dengan kualifikasi dan bidang yang masing-masing. Oke, satu lagi nih, ini mungkin ke Mas Herbut. Strategi yang kita lakukan dalam upaya penjaringan calon-calon legislatif yang memang memiliki kualitas yang survive untuk kedepannya seperti apa? Harus diketahui oleh masyarakat bahwa Partai Perindo adalah partai yang inklusif. Inklusif itu terbuka, partai semua orang. Bagaimana cara kami merekrut? Kami menggelar konvensi rakyat ya sejak tanggal 24 November tahun 2021. Konvensi rakyat ini adalah satu pintu yang kami buka kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri maju menjadi caleg di semua tingkatan, mulai dari kabupaten kota, provinsi, dan RI. Ya, silahkan masuk melalui www.konvensirakyat.com. Oke. Ya, ini menandakan bahwa Partai Perindo membuka ruang. Kami mengundang, silahkan siapapun, mulai dari kaum muda, milenial, lalu kemudian berbagai macam profesi, seniman, budayawan, guru,
Oke. ya, kemudian atlet, mantan atlet, pengusaha, Artinya, akademisi, artinya semua. dalam setiap elemen masyarakat dan golongan juga bisa kita rekrut sebagai kader-kader partai-partai Perindo Persis, ke keran depannya. itu kan sudah kami buka. Oke, ya, baik sudah Mas, kami buka. Mas Herbut dan Mbak Ika, kita akan melanjutkan di segmen kedua yang mungkin lebih tajam lagi bagaimana pandangan dari Partai Perindo dalam melihat situasi nasional saat ini khususnya dalam bidang pendidikan. Tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah dakwah Cahaya akan Hati tercapai. Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Masih dengan Ketua DPP Bidang Politik dan Kebijakan Publik sekaligus Koordinator Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo dengan Mas Heri Budianto. Mas Heri, menyambung tadi bahwa ada pembentukan juru bicara nasional. Ini seberapa penting adanya juru bicara nasional dari DPP Partai Perindo ini sendiri? Juru bicara itu sangat penting untuk menyampaikan visi, misi, garis politik, program Partai Perindo kepada masyarakat. Artinya apa? Peran daripada juru bicara itu adalah membawa pesan politik partai kepada masyarakat. Nah, ketika masyarakat mengetahui bagaimana perjuangan dari Partai Perindo, apa yang dilaksanakan, garis yang diperjuangkan apa, ya, kita memperjuangkan Indonesia sejahtera. Itu harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, itulah peran daripada juru bicara. Nah, saya sebagai koordinator nasional ini sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di seluruh provinsi. Di Perindo itu DPW, ya, DPW provinsi, untuk melahirkan para juru bicara di tingkat wilayah dan daerah, provinsi dan kabupaten kota. Tujuannya untuk apa? Semakin nanti para kader-kader ini memiliki skill, mereka bagaimana bisa menyampaikan melalui media mainstream, radio, TV, bisa mampu membuat rilis untuk media cetak, media online, dan juga mengelola media sosial. Ini sangat penting. Apakah ada banyak juru bicara nasional yang kita siapkan? Saat ini di DPP itu ada 10 juru bicara sesuai dengan bidang. Saya bidang politik, Mbak Ike bidang perempuan dan anak, ya. Juga ada yang lain, ya. Ada bidang hukum, ada bidang sosial, ada bidang keagamaan dan seterusnya. Ke Mbak Ike mungkin. Mbak Ike, seperti apa tantangan yang Mbak Ike rasakan dalam upaya mensosialisasikan program kerja, visi dan misi partai ini sehingga bisa diterima oleh masyarakat secara luas? Ya, kalau tantangan bagaimana begini. Jadi begini, kalau kita mengikuti perkembangan zaman kan sekarang ini sudah digital ya semuanya itu ya. Apalagi kita tahu di pemilu 2024 lebih dari 60% pemilih itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Nah, jadi cara menyampaikan visi misi atau komunikasi politik dari Partai Perindo ke masyarakat juga harus menyesuaikan treatment dari media. Jadi tidak hanya media konvensional saja gitu, namun juga bisa melalui media sosial. Kita tahu sekarang target dari segmen milenial Gen Z itu kan bisa lewat Instagram, TikTok, itu yang sebagian besar mereka gunakan. Jadi bagaimana cara kita mengemas ya, meracik atau meramu suatu kegiatan politik yang mungkin kita buat bisa diterima oleh kalangan anak muda. Ya, jadi kita edukasi politik kita kemas lewat TikTok misalkan gitu kan. Apa yang menjadi tren kekinian. Iya, ya, misalnya lewat tren atau kekinian yang lagi viral, reels gitu kan. Terus pesan misalkan kita lihat treatment di Facebook yang notabene memang hampir lapisan masyarakat di daerah ini menggunakan Facebook. Nah, itu bagaimana isu yang kita ambil? Ternyata di Facebook itu kan lebih banyak disukai atau digunakan oleh kalangan misalkan kelompok ibu-ibu
Nah, iya, salah satu sosialisasi, ya, lewat ibu-ibu gitu kan. Jadi isu misalkan tuh kenaikan harga bahan pokok, nah gitu kita harus memberikan edukasi bagaimana strategi untuk mengatasi hal tersebut. Terus, itu salah satu contoh. Kedua juga begini, kita mengenalkan tokoh-tokoh kita, program-program, visi misinya lewat podcast. Contoh, nah di DPP kan sudah ada podcast Perindo gitu kan, yang mengundang semua narasumber, tidak hanya internal DPP sendiri atau BPW dan DPD, jadi semua kader-kader kita kenalkan, DPW, DPD, sampai DPP. Tapi kita juga mengundang narasumber eksternal. Nah, podcast ini kan banyak disukai kalangan anak muda. Jadi buatlah suatu tema yang mungkin apa sih yang menjadi kekinian saat ini gitu kan. Tidak hanya politik aja, tema-tema ringan gitu kan, tema-tema semua ya, politik, sosial, ekonomi, apapun itu. Iya. Iya betul. Jadi kita mengenalkan tidak langsung, oh ini partai politik, tidak gitu. Tapi harus mengenalkan, harus bisa mengambil hati masyarakat dulu gitu. Lewat suatu hal mungkin yang menjadi perhatian, concern dari masyarakat itu apa. Oke, baik. Lanjut lagi ke Mas Herbut. Mas Herbut, kita melihat sekarang ini kan agak lebih spesifik nih Mas Herbut. Pendidikan nasional saat ini memang sedang diuji sepertinya kan. Kekerasan seksual, pelecehan terhadap siswa, anak-anak pendidikan di usia pendidikan. Ini menjadi perhatian serius pemerintah. Dan memang saat ini banyak sekali peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut. Kita sendiri itu melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Ini seperti apa Mas Herbut? Ya, sekolah itu adalah zona nyaman, zona aman. Ya, jadi nyaman dan aman. Ya, tingkatan sekolah ada banyak ya. Sehingga apa? Seluruh peserta didik dimanapun, ya, baik itu yang pada tingkatan misalnya pada sekolah-sekolah formal, ya, termasuk juga non formal, termasuk juga di dalam ini misalnya pada pesantren dan seterusnya. Nah, ini harus mendapat perlindungan yang pasti, perlindungan hukum yang pasti. Sehingga apa? Perangkat-perangkat yang melindungi daripada peserta didik itu betul-betul harus ditegakkan. Bagaimana dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terhadap pedoman tersebut? Ya, dari aspek itu kan sudah clear sebenarnya ya. Ya, cuma memang di dalam implementasi kita lihat pengawasan, pada aspek pengawasan yang memang kurang. Pengawasan itu kan harus dilakukan internal, ya kan? Tidak mungkin pemerintah secara spesifik ya mereka melakukan pengawasan day to day terhadap seluruh lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan. Maka pengawasan internal itu yang harus dilakukan. Artinya pengawasan internal perlu ditingkatkan. Betul, ya. Kemudian aturan yang terhadap peserta didik di sekolah ini juga menjadi konsentrasi, ya. Saya sambil contoh misalnya ya, kalau ada ya indikasi terhadap perilaku-perilaku kekerasan di sekolah, maka pimpinan lembaga sekolah tersebut harus tegas gitu dan harus memberhentikan gitu ya yang pelaku ini gitu dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Baru kemudian nanti kan kalau masuk ranah hukum maka penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap itu terhadap misalnya kasus-kasus tersebut ya. Jangan sampai ya yang kita takutkan adalah misalnya lembaga pendidikan ini memberikan perlindungan seperti yang kita tahu ya, yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu misalnya memberikan perlindungan terhadap pelaku. Nah, kalau ini terjadi ya tentu saya kira nanti akan berakibat fatal ya. Apa akibat fatalnya? Selain ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi pendidikan, juga nanti bisa jadi ya akan menimbulkan trauma panjang terhadap korban-korban. Nah, ini yang kita harapkan. Oke. Baik, satu lagi ini Mas. Kalau kita melihat PPBD saat ini sering terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan. Itu seperti apa kita melihatnya, Mas? Ya, tentu saya kira terkait dengan itu ya ada banyak problem ya kalau kita lihat ya. Cuma memang kita harus selalu optimis gitu ya. Oke, jangan dijawab lebih lantang lagi. Kita akan melanjutkan setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, setelah pariwara berikut ini kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang bagaimana pandangan dari Partai Perindo tentang dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Tetap bersama kami. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lontong abad.
Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan yes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 15 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan melanjutkan mengupas lebih jauh tentang dunia pendidikan dari perspektif pandangan DPP Partai Perindo. Balik lagi ke Mas Heri Budianto. Mas Heri, tadi kita melihat PPDB. Ini seperti apa kita melihatnya, Mas? PPDB ini kan spiritnya adalah memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pendidikan yang merata, sama ya. Ya kita tahu bahwa kalau kita bicara dengan penerimaan siswa baru, nah tentu kan sekarang kan ada sistem zona, ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi itu satu tantangan untuk lembaga pendidikan. Bagaimana tantangannya? Kalau selama ini kita mengenal misalnya ada SMP atau SMA yang unggul, nah dengan adanya sistem zonasi, ya tentu itu harapannya adalah masing-masing sekolah itu unggul. Ya, itu kata kuncinya, masing-masing sekolah itu harus unggul. Nah sehingga pemerintah dalam hal ini, ya kalau kita tahu misalnya pada level tingkatan SMA itu kan itu menjadi ranahnya pemerintah provinsi, lalu kemudian di bawahnya ya SMP di bawahnya itu masuk pada ranah pemerintah kabupaten kota. Nah seluruh sekolah harus distimuli memiliki kualifikasi kualitas yang sama, baik dari sisi prasarana dan sarana. Ya kita tahu misalnya kalau zaman saya sekolah dulu, mungkin zaman Mbak Ike sekolah dulu ya ada sekolah unggul ya. Unggul itu ya jelas favorit kalau bahasa kami dulu. Ya sekolah favorit itu sangat jauh ya kualitasnya, mutu pendidikannya memang berbeda jauh dengan yang lain-lain. Nah sekarang dengan zonasi ya diharapkan itu semua sama. Nah tentu pemerintah harus mensupport. Jangan sampai misalnya zonasi lalu kemudian itu membuat penerimaan peserta didik baru itu bahkan lintas. Nah kalau itu terjadi lintas ya tentu ini menjadi satu tantangan baru ya tidak benar pelaksanaan itu. Apakah ke depan kita akan memiliki sebuah program kerja yang memang peduli juga terhadap dunia pendidikan ya, seperti saat ini kita rasakan? Saya ini memiliki satu komitmen ya untuk masyarakat di Sumatera Selatan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas pada semua orang tua, bahwa pendidikan ini adalah investasi jangka panjang ya. Kenapa investasi jangka panjang? Bahwa pendidikan inilah yang nanti akan membawa masa depan itu terbuka ya. Jadi saya sangat berharap bagaimana caranya kita sesusah-susahnya kita hidup itu anak bisa sekolah. Ya, sekolah jenjangnya harus lebih tinggi ya. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Agar masa depannya terbuka. Nah, bagaimana dengan pembiayaan? Nah, inilah yang harus kita berikan semaksimal mungkin akses itu kepada masyarakat. Oke. Ya. Satu lagi nih Kak. Bagaimana kita melihat sekolah pendidikan inklusi kepada masyarakat mungkin yang belum mampu sekolah secara sehat seperti yang dihadapi masyarakat pada saat ini? Kita harus tahu bahwa peserta didik, anak-anak kita, adik-adik kita, itu kan tidak semua memiliki kemampuan yang sama ya. Bahwa Allah mentakdirkan orang lahir itu bermacam-macam. Anak berkebutuhan khusus itu adalah satu fakta yang harus kita terima. Sehingga apa? Semua sekolah mestinya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Kenapa ini penting? Kalau misalnya sekolah tidak memberikan ruang yang besar, tidak memberikan perlindungan kepada anak-anak ABK, nah tentu dia bukan sekolah inklusi ya. Ya, saya lihat ya tidak semua sekolah mampu mengelola ini. Terutama ya di mana ada anak-anak ABK, saya lihat kasus-kasus perundungan itu terjadi. Ya. Perundungan, kasus bully itu terjadi terhadap anak-anak ABK. Nah, oleh karena itu saya mendorong agar lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya yang negeri wajib karena itu adalah institusi yang diselenggarakan dari uang rakyat. Oke. Ya, harus. Ya, yang swasta kita mendorong ya bahwa
bukalah ruang seluas-luasnya, berikan kesempatan kepada anak-anak ABK untuk mereka mendapatkan pendidikan sehingga mereka juga mendapat kesempatan dan melihat masa depan itu lebih baik. Oke, baik, luar biasa sekali Kak Herbut. Ini satu lagi nih buat Mbak Ike. Waduh, Mbak Ike, kita melihat ini dari sektor pendidikan. Ekonomi kerakyatan tentu penting juga. Bagaimana dalam upaya meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Partai Perindo seperti apa melihat dalam upaya peningkatan perekonomian kepada masyarakat? Nah, kalau kita berbicara tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia sendiri itu nggak lepas dari urusan perut, Mas, gitu kan. Bagaimana masyarakat ini sejahtera dulu, ya kan? Barulah Indonesia sejahtera, barulah persatuan dan kesatuan itu bisa kita sebut. Oke. Nah, tadi kembali lagi, urusan untuk sejahtera itu apa? Pertama, lapangan pekerjaan, ya kan? Kedua tadi pendidikan. Nah, itu dua faktor itu ya. Nah, kita kalau bicara tentang lapangan pekerjaan kan kita tahu setelah situasi yang kita alami pandemi kan, itu menyerang sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya di perekonomian. Pelaku usaha gulung tikar, ya kan, itu. Dan kedua juga pengangguran. Ini bicara tentang lapangan pekerjaan. Lalu yang menjadi top of mind dari Partai Perindo itu seperti apa sih? Partai politik banyak, tapi aksi nyatanya aja yang langsung. Nah, itu Partai Perindo top of mind kita adalah memberikan pelatihan atau memberikan bantuan, dalam hal ini gerobak-gerobak ke UKM. Udah langsung menyentuh sektor perekonomian UKM. Itu menjadi top of mind dari Partai Perindo itu sendiri. Itu kedua. Kedua juga kita harus melihat ya, dalam hal ini pemerintah ini harus duduk bersama dengan perusahaan-perusahaan agar bagaimana merekrut karyawan-karyawan itu tidak lagi melihat dari misalkan minimal harus S1 atau S2. Tapi mereka punya, kalau misalkan masyarakat atau merekrut dengan berdasarkan sertifikat aja disesuaikan dengan nanti lapangan pekerjaannya, itu kan lebih enak gitu kan. Dia mempunyai sertifikat di keahlian tertentu sesuai dengan pasar gitu. Nah, itu yang harus diniin. Lalu juga gini, digital partner ya, ini udah zamannya eranya digital partner. Masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan, tidak hanya bekerja saja. Bagaimana? Nah, buatlah satu pelatihan bagaimana menjadi pengusaha dan bagaimana mempromosikan lewat digital, lewat sosial media. Terus anak-anak muda sekarang juga tidak harus mempunyai pekerjaan yang wah aku harus jadi PNS nih. Tapi sekarang udah banyak konten kreator yang bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Nah, di situ kan juga bisa kita buat pelatihan bagaimana menjadi konten kreator yang kreativitas gitu ya, berkreatif gitu kan, sehingga nanti pundi-pundi bisa menghasilkan pundi-pundi buat uang gitu ya. Oke, satu lagi nih closing statement ini untuk Mas Heri Budianto dan juga Mbak Ike. Kenapa harus Partai Perindo? Perindo peduli terhadap hajat hidup orang banyak. Kita peduli terhadap NKRI. Makanya kita mengajak masyarakat untuk mendorong mampu berdikari, mampu secara ekonomi, sehingga kalau mampu secara ekonomi, Indonesia sejahtera, maka dengan Indonesia sejahtera, kesatuan dan persatuan itu akan semakin kokoh. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Suksesnya pesta demokrasi tentu tidak lepas dari peran dan andil masyarakat dalam menentukan dan memilih calon anggota legislatif dan juga presiden wakil presidennya ke depan. Tentunya, pemilih cerdas adalah pemilih yang mampu memilih dengan hati nuraninya untuk kepentingan bangsa Indonesia lebih sejahtera. Saya Riza Palepi dan Mas Heri Budianto selaku Ketua DPP Bidang Politik, Hukum, dan Kebijakan Publik, serta Mbak Ike Juliasti sebagai juru bicara DPP Partai Perindo. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Oke,
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Perampokan minimarket terekam CCTV. Polisi tembak perampok sopir ekspedisi. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya di program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda bersama saya, Catherine Amarini. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Aksi perampokan sebuah minimarket di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin terekam CCTV. Dalam aksinya pelaku mengenakan helm ojek online, jaket hitam, penutup wajah, dan ransel. Aksi perampokan minimarket di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin ini terekam CCTV. Dalam aksinya kedua pelaku menggunakan sepeda motor metik, helm ojek online, jaket hitam, penutup wajah, dan ransel. Perampokan ini terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kedua pelaku masuk melalui rolling door minimarket. Pelaku lalu mengikat tangan kedua karyawan minimarket menggunakan lakban. Salah satu pelaku yang membawa senjata tajam meminta karyawan minimarket untuk membuka brankas dan menyuruh keluar dari ruangan. Setelah menggasak isi brankas yang diperkirakan berjumlah 18 juta rupiah, kedua pelaku dengan santai menggunakan sepeda motor kabur. Sementara korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Talang Kelapa. Kapolres Banyuasin Imam Syafi'i menyatakan telah mengerahkan personilnya untuk memburu kedua pelaku yang telah teridentifikasi melalui rekaman CCTV. Kita coba untuk meminta keterangan saksi dan mengidentifikasi pelaku, dan juga nanti akan dilaksanakan kegiatan titik oleh tim opsional dari Satreskrim Polres Banyuasin. Untuk identitas pelaku seperti apa, Pak? Dari kantongnya tahu? Saat ini dalam proses penyelidikan dan mohon doanya untuk Satreskrim Polres Banyuasin untuk segera ungkap dan bisa menangkap para pelaku. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Dan pemirsa, salah satu pelaku penodongan perampokan sopir truk ekspedisi di Jalan Soekarno-Hatta Palembang diringkus unit Pidum dan TK Polrestabes Palembang. Dalam melancarkan aksinya, pelaku berpura-pura sebagai pengamen jalanan. Dengan dibantu kursi roda akibat timah panas petugas yang bersarang di kakinya, lantaran melawan saat akan ditangkap, pelaku Arya, 30 tahun, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Pelaku ditangkap lantaran seringkali melakukan perampokan terhadap supir truk ekspedisi yang melintas di Jalan Macan Lindungan Soekarno-Hatta Palembang. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, modus yang dilakukan pelaku yakni dengan cara mengamen di persimpangan lampu merah yang seringkali dilalui oleh mobil ekspedisi luar provinsi. Pelaku yang tak segan-segan merusak mobil dan melukai para korbannya ini dengan senjata tajam jika permintaan pelaku tak dipenuhi oleh para korbannya. Menanggapi laporan para supir yang resah, petugas langsung bergerak cepat dan meringkus pelaku. Di setiap perempatan bersama teman-temannya melakukan pemalakan setiap supir-supir truk luar kota khususnya. Dan ini memang sangat meresahkan supir-supir truk luar kota yang melewati atau melintas wilayah kota Palembang. Mereka melakukan pemalakan ini apabila tidak diberikan oleh supir atau tidak sesuai dengan keinginan pelaku, mereka memaksa, bahkan sampai melukai.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, unit Ranmor Polrestabes Palembang meringkus 2 bandar judi toto gelap atau togel luar negeri di kediamannya masing-masing. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan rekapan pemasangan togel dan uang tunai senilai 36 juta rupiah. Herman 54 tahun, warga Jalan M. Isa, Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang, dan Nelly 46 tahun, warga Jalan Bukit Kantan, Ilir Timur 2 Palembang, hanya bisa terdiam saat petugas mengiring keduanya. Kedua pelaku ditangkap berkat adanya laporan masyarakat yang resah melihat pelaku yang kerap kali melakukan judi toto gelap luar negeri dengan jumlah besar. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan uang tunai sebesar 36 juta rupiah, ATM, dan buku rekapan. Modus yang dilakukan pelaku dengan cara menerima pasangan melalui handphone, lalu direkap sebelum nomor pemasangan distorkan ke bandar besarnya melalui online. Untuk proses pembayaran sendiri, pelaku mendeposit terlebih dahulu ke bank yang telah ditentukan. Keuntungan dari togel ini, pelaku mendapatkan keuntungan dalam 1 bulan bisa mencapai 30 juta rupiah. Perjudian yang berhasil diungkap oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Jadi benar berkat informasi masyarakat bahwa di wilayah Ilir Timur itu sering terjadi perjudian. Oleh karena itu kita melakukan penyelidikan bahwa benar memang ada pelaku yang sering melakukan perjudian. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman di atas 4 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Polrestabes Palembang tangkap gembong curanmor. Saksikan beritanya sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhum inda rabbihim dan ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhum inda rabbihim dan ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kalaparan, Senin sampai Jumat pukul 8 pagi. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik.
tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. MG setiap hari pukul 19.45 hanya di iNews. Kalau kita di beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Aksi pencurian sepeda motor di Kabupaten Musi Banyuasin terekam CCTV. Pelaku beraksi dengan sangat cepat dan berhasil menggasak sepeda motor korban yang terparkir di depan rumah. Aksi pelaku pencurian sepeda motor di salah satu rumah warga di Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin ini terekam CCTV. Kedua pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor warna hitam. Berkisar 20 meter jarak pelaku turun dari sepeda motor yang ditungganginya bersama satu temannya. Satu pelaku lain berjalan kaki menuju rumah korban. Pelaku beraksi di siang hari saat korban baru masuk ke dalam rumah berkisar 5 menit. Namun ketika korban keluar rumah tidak melihat sepeda motor yang ia parkir di depan rumah dan ternyata telah raib. Aksi pelaku terekam kamera CCTV dari rumah tetangga korban. Korban menyatakan tidak mengenal pelakunya, namun dari CCTV terlihat jelas 2 pelaku yang melakukan pencurian. Hilangnya di depan rumah di teras kalah. Tahu tidak siapa yang ngambilnya? Yang ngambilnya tidak tahu, tapi tidak tertangkap kamera CCTV. Korban telah melapor ke Polsek Kota Sekayu, Musi Banyuasin dengan membawa bukti rekaman video CCTV, BPKB motor, dan STNK.
Korban meminta agar kasus pencurian ini dapat terungkap dan pelaku segera ditangkap agar tidak meresahkan warga. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Oku Selatan memusnahkan ratusan barang bukti hasil kejahatan. Kasus penyalahgunaan narkotika masih mendominasi dibanding kasus lain. Sepanjang tahun 2022, tercatat dari Januari hingga Oktober, setidaknya ada 233 perkara yang masuk ke Kejari Oku Selatan. Dari 233 kasus yang masuk, didominasi kasus narkoba yang mencapai 80 kasus. Sementara kasus kejahatan lainnya hanya di level 20 kasus dengan rincian, pencurian biasa ada 50 kasus, kekerasan terhadap anak yang meliputi persetubuhan, pemerkosaan, pencabulan 45 kasus, penganiayaan 16 kasus, pembunuhan 6 kasus, kepemilikan senjata tajam dan senjata api 7 kasus, penipuan 5 kasus, penadahan 2 kasus, KDRT 2 kasus, dan laka lantas 2 kasus. Sementara jumlah yang dimusnahkan meliputi sabu-sabu seberat 36,55 gram, ekstasi 10 butir, ganja 1,5 kilogram, senjata tajam 4 buah, senjata api 2 unit, peluru 3 butir, handphone 7 unit. Barang bukti lainnya seperti bong alat penghisap sabu ikut dimusnahkan. Barang bukti perkara pemerkosaan dan pembunuhan. Oku Selatan sangat potensial untuk jalur narkotika yang berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung dan Bengkulu, sehingga di setiap sudut bisa dimasukkan para pelaku, dan umumnya barang narkotika tersebut berasal dari luar Kabupaten Oku Selatan. Barang bukti yang dimusnahkan telah berkekuatan hukum di mana kasusnya telah vonis dan masuk persidangan. Pada hari ini kita melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana umum dalam kurun waktu Januari sampai Oktober 2022 yang terjadi di Kabupaten Selatan. Jadi grafik yang kami miliki selaku jaksa penuntut umum, selaku eksekutor terhadap perkara pidana umum, yang sudah saya jelaskan terdapat 233 perkara. Ikut dihadirkan jumlah tokoh masyarakat dan pejabat dalam pemusnahan barang bukti halaman Kejari Oku Selatan ini. Dalam setiap kesempatan, Bupati Oku Selatan terus mengkampanyekan perang terhadap penyalahgunaan narkoba. Yang kita lakukan bersama, kami pemerintah daerah dengan BNN, dengan Polres, bahkan bagaimana ke depan di lapas pun, di rutan pun, kawan-kawan dari Kementerian Kehakiman punya program bagaimana di lapas itu membuat warga binaan itu jerah, bukan berarti dia bolak-balik malah senang. Dari Oku Selatan, Tede Hendrawan, iNews melaporkan. Pelaku terkejut dengan kedatangan Subdit Catanras Polda Sumsel. Pelaku yang sedang mencetak uang palsu tak bisa mengelak dengan barang bukti yang diamankan. Polisi menggerebek rumah kontrakan Jalan Gotong Royong 3, Kelurahan Sukamaju, Sako, Palembang dan mengamankan Epin 36 tahun sedang mencetak uang palsu. Pelaku mengaku mencetak uang palsu untuk dibelanjakan sendiri. Bermodalkan mesin printer yang dibelinya, Epin mencetak uang palsu pecahan 100.000, 50.000 serta Rp10.000 menggunakan kertas yang biasa digunakan fotokopi. Agar terlihat asli, pelaku membuat logo uang menggunakan cat semprot warna kuning emas. Epin mengaku belajar mencetak uang palsu dari internet. Uang palsu yang dicetak baru digunakan untuk membeli ponsel serta keperluan belanja sehari-hari dan baru mencetak awal bulan November 2022. Kak, dijual atau pakai sendiri atau target pemesan? Target pasar. Dipakai sendiri. Pakai sendiri. Biasanya kemana Kak? Sudah kemana? Belanjanya kemana? Kebetulan sih baru beli HP sama warung biasa rokok. Beli HP pakai uang palsu semua Kak? Iya. Di mana itu Kak? Di mana Kak? Ini hasil COD. Kasubdit Catanras Polda Sumsel Kompol Agus Prihadinika menyatakan terbongkarnya aksi pelaku berdasarkan laporan masyarakat. Pelaku juga merupakan residivis dalam kasus serupa. Jadi pelaku tersebut merupakan pelaku residivis dengan perbuatan yang sama dan ancaman terhadap pasal yang kita terapkan yaitu paling lama 12 tahun.
Pelaku terancam pasal 244 KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang pidana membuat atau mengedarkan uang palsu dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Siswi SD dibully teman sekolah. Kami akan kembali sesaat lagi. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kalaparan, Senin sampai Jumat pukul 8 pagi. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah Cahaya akan Hati tercapai. Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. MG setiap hari pukul 19.45 hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita wok-wok ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.
Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang siswi SD 159 Desa Saung Naga, Ogan Komering Ulu mengalami kekerasan fisik oleh teman-temannya di ruang kelas. Siswi tersebut terlihat menangis saat dicaci maki dan ditendang teman-temannya saat jam sekolah. Seorang siswi Sekolah Dasar Negeri 159 Desa Saung Naga, Ogan Komering Ulu menjadi korban kekerasan di ruang kelas oleh sekelompok temannya. Dalam video yang telah menyebar dan viral di media sosial, diduga direkam seorang siswa, terlihat siswi perempuan tertunduk sambil disoraki teman satu kelasnya. Kemudian terlihat siswa perempuan berhijab menginjak tas diduga milik siswi yang dibuli. Tak lama berselang, dari belakang ada seorang anak laki-laki menendang kepala siswi dari belakang, seraya teman laki-laki lainnya memukul-mukul meja kelas. Pihak Dinas Pendidikan Ogan Komering Ulu mengaku telah melakukan langkah-langkah atas kejadian ini dan meminta maaf atas kejadian yang mencoreng dunia pendidikan. Saat ini Dinas Pendidikan setempat telah mendalami kasus tersebut. Jika ada oknum kepala sekolah atau guru yang lalai, maka akan diberi sanksi tegas. Sementara siswi yang menjadi korban dijamin untuk tetap bersekolah. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Sementara itu, sebuah mobil pick-up bermuatan besi menghantam warung makan di Palembang yang saat itu sedang ramai. Dalam insiden ini, seorang ibu dan 2 bocah mengalami luka ringan. Video amatir milik warga ini merekam saat sebuah mobil pick-up bernomor polisi BE8439 menabrak sebuah warung makan di Jalan Tegal Binangun, Kecamatan Pelaju Darat, Palembang. Dalam rekaman terlihat mobil pick-up menghantam beberapa sepeda motor, etalase warung, dan meja makan yang berhamburan. Warga yang melihat kejadian langsung melakukan pertolongan terhadap pemilik warung yang menjadi korban. Kejadian bermula saat mobil pick-up yang membawa tiang besi proyek hendak membeli makan siang di warung tersebut. Diduga merasa panik, sopir mobil tiba-tiba menginjak dan menghantam warung. Dalam insiden ini 3 orang mengalami luka ringan dan telah dilakukan pengobatan di poliklinik terdekat akibat luka lecet di tangan. Mungkin karena panik dan lain sebagainya, sehingga terjadilah peristiwa tersebut, kecelakaan ini, yang bisa kita katakan mobil menabrak sebuah warung. Kecelakaan lalu lintas ini masih dalam penyelidikan Satlantas Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya, Catherine Ambarini, sampai jumpa. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam.
live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Mobil pikap hantam warung makan. Viral di media sosial, siswi dipukul dan diinjak. Gubernur resmi buka kejuaraan berkuda 2022. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa diduga panik saat membawa kendaraannya. Sebuah mobil pickup membawa besi menabrak warung makan yang saat itu sedang ramai. Akibatnya seorang ibu-ibu dan 2 orang bocah mengalami luka ringan. Inilah video amatir milik warga saat sebuah mobil bernomor polisi BE8439 menabrak sebuah warung makan di Jalan Tegal Pinangun, Kecamatan Pelaju, Darat, Palembang. Terlihat mobil pickup tersebut menghantam beberapa kendaraan sepeda motor, etalase warung dan meja makan hingga berhamburan. Warga yang melihat kejadian itu langsung melakukan pertolongan terhadap pemilik warung. Kejadian bermula saat mobil yang membawa tiang besi proyek ini hendak membeli makan siang di warung tersebut. Diduga panik, sopir tidak sengaja menginjak pedal gas hingga menghantam warung. Yang mengendara ini, sopir ini bukan sopir batangan atau sopir yang sebenarnya, melainkan salah satu anggota mereka rekan kerja. Mungkin karena panik dan lain sebagainya, sehingga terjadilah peristiwa tersebut, kecelakaan ini, yang bisa kita katakan mobil menabrak sebuah warung. Yang di situ memang sedikit ramai, ada beberapa motor, sepeda listrik, dan ada beberapa korban. 3 orang korban mengalami luka ringan, dilakukan pengobatan akibat luka lecet di tangan. Sopir mobil tersebut telah diamankan di rumah warga untuk dilakukan mediasi lebih lanjut bersama para korban. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, menabrak pedagang makanan ringan yang tewas pada Selasa kemarin merupakan anggota TNI AL, Singga dan Lanal Palembang menyampaikan permintaan maaf kepada para korban. Dan kini yang bersangkutan tengah diperiksa di Denpom Lanal Palembang. Dan Lanal Palembang Kolonel Laut Widyo Sasongko menyatakan peristiwa kecelakaan lalu lintas dengan korbannya pedagang makanan ringan hingga tewas merupakan anggotanya berpangkat Letda Laut berinisial UM. Ia menyatakan yang bersangkutan saat ini masih diperiksa oleh Denpom Lanal Palembang. Selain menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa itu, pihaknya juga memastikan adanya sanksi untuk yang bersangkutan dan sepenuhnya bersedia bertanggung jawab terhadap korban serta keluarga, termasuk korban luka ringan yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Pertanggungjawabannya dari yang bersangkutan sama korban sampai sejauh ini? Ya sekarang kita mungkin udah lihat ya pemakaman semuanya sudah sampai pengajian tadi malam, nanti malam pun tetap kita yang mendukung semuanya. Termasuk yang sakit juga lagi proses pengobatan, kita bertanggung jawab, jadi tidak lari dan bersangkutan juga seorang dokter. Artinya sekarang masih diperiksa ya yang bersangkutan? Pasti lagi diperiksa.
Unit Gakum Laka Lantas Polrestabes Palembang menyatakan penyebab kecelakaan itu akibat pengemudi diduga lepas kendali lantaran menghindari kendaraan sepeda motor yang ada di depannya. Terkait proses pemeriksaan, polisi menyampaikan sepenuhnya dilimpahkan ke Denpom Lanal Palembang. Penyebabnya lepas kendali lah, karena pasti yang menggunakan kendaraan yang di depan bisa ngerem ternyata tidak gas. Oh, berusaha untuk menghindari kendaraan di depan. Iya, secara kiri tertabrak gorengan dan tampil ban. Peristiwa laka lantas ini terjadi pada Selasa siang kemarin di Jalan R.E. Marta Dinata di samping kantor lurah 2 Ilir Palembang. Korban tewas bernama Milawati dan pedagang makanan ringan. Untuk tampal ban yang saat itu berada di lokasi menderita luka. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, seorang siswi di SD Negeri 159 Desa Saung Naga, Ogan Komering Ulu mengalami kekerasan fisik oleh teman-temannya di ruang kelas. Siswi tersebut terlihat menangis saat dicaci maki dan ditendang oleh teman-temannya saat jam sekolah. Kasus kekerasan di lingkungan sekolah mencoreng dunia pendidikan di Ogan Komering Ulu setelah video viral seorang siswi di Sekolah Dasar Negeri 159 Desa Saung Naga, Ogan Komering Ulu. Siswa tersebut menjadi korban kekerasan di ruang kelas oleh sekelompok teman-temannya. Dalam video yang telah menyebar itu, diduga direkam oleh seorang siswa. Terlihat adegan siswi perempuan yang sedang tertunduk sambil disoraki teman satu kelasnya. Kemudian terlihat siswa perempuan berhijab menginjak tas dan diduga milik siswi yang dibuli tersebut. Tak lama berselang, dari belakang ada anak laki-laki menendang kepala siswi tersebut dari belakang, seraya teman laki-laki lainnya memukul meja kelas. Dinas Pendidikan Ogan Komering Ulu mengaku telah melakukan langkah-langkah atas kejadian ini dan meminta maaf karena telah mencoreng dunia pendidikan. Saya sudah menyampaikan kepada kepala sekolah dan wali kelas, ya, tentu yang bersalah dalam hal ini akan kita beri sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Terkait dengan tanggung jawab terhadap kejadian ini, tentu saya sebagai kepala dinas bertanggung jawab, ya, apapun bentuknya terhadap peristiwa yang terjadi ini. Tetapi akan kita lihat satu persatu penyebab terjadinya ini dan kelalaian itu terjadi di mana. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, terutama keluarga korban. Pertama, saya minta maaf kepada keluarga korban bahwa Dinas Pendidikan dalam hal ini yang ada di sekolah telah lalai mengawasi anak-anaknya. Kami akui itu, ya, kami akui. Saat ini, Dinas Pendidikan telah mendalami kasus tersebut. Jika ada oknum kepala sekolah atau guru yang lalai, maka akan diberi sanksi tegas. Sementara itu, siswi yang menjadi korban dijamin oleh dinas setempat untuk tetap bersekolah. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. PJ Bupati lantik 14 kepala desa, informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kalaparan, Senin sampai Jumat pukul 8 pagi. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. MG, setiap hari pukul 19.45 hanya di iNews.
Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Prorima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripar. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Pemirsa, 14 kepala desa di Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin periode 2022-2028 resmi dilantik oleh pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi. Pelantikan berlangsung di halaman kantor Camat Bayung Lincir, Musi Banyuasin. Pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi tiba di Kecamatan Bayung Lincir untuk melantik 14 kepala desa yang berlangsung di depan kantor Camat Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin. Kedatangan pejabat Bupati Apriyadi didampingi oleh Ketua TPPKK Kabupaten Musi Banyuasin dan disambut antusias oleh ribuan warga. Pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi tidak lupa menyapa dan menyalami warganya yang telah menunggu lebih dulu. Acara pelantikan dihadiri oleh Ketua Anggota DPRD Musi Banyuasin Sukondo dan sejumlah anggota DPRD yakni Dedi Zilkarnain, Andi Setiawan, Junaidi Gumai. Selain itu, turut hadir pula Kapolres Musi Banyuasin dan Dandim 0401. Pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi memasangkan pangkat di pundak kepala desa yang telah resmi dilantik. Pembacaan sumpah jabatan langsung oleh pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi yang disaksikan oleh ribuan masyarakat. Ketua Program Penggerak PKK sebanyak 14 orang terpilih periode 2022-2028 secara resmi juga dilantik oleh Ketua TPPKK Kabupaten Musi Banyuasin Ibu Asna Aini. Setelah melantik dan sumpah jabatan, pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi didampingi oleh istri memberikan bantuan kepada siswa sekolah dasar berupa buku tulis dan seragam sekolah. Apriyadi juga meminta agar kepala desa untuk mengencarkan program gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang diinisiasi oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Hari ini ada 14 kepala desa hasil pemilihan tanggal 7 Oktober di Kecamatan Bayung Lincir ini saya lantik di halaman kantor Camat. Pesan saya kepada kawan-kawan sama, ini adalah amanah dan jadilah pelayan masyarakat yang baik di desanya masing-masing. Camat Bayung Lincir Muhammad Imron menambahkan, tahun depan Kecamatan Bayung Lincir mendapatkan bantuan 1 unit mobil pengangkut sampah. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan.
Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Sumatera Selatan mengunjungi Desa Bukit Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka visitasi, evaluasi, dan apresiasi desa dalam implementasi keterbukaan informasi publik desa. Kabupaten Musi Banyuasin salah satu kabupaten inovasi sehingga masuk 10 besar terbaik tingkat nasional. Kunjungan langsung dari tim Komisi Informasi Pusat di Desa Bukit Jaya, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka visitasi, evaluasi, dan apresiasi desa dalam implementasi keterbukaan informasi publik atau KIP Desa tahun 2022. Keterbukaan informasi publik mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka dan transparan sehingga setiap orang dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kabupaten Musi Banyuasin terpilih masuk peringkat 10 besar sebagai desa terbaik dalam lomba apresiasi desa tingkat nasional. Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandiuda dalam kunjungannya menjelaskan seperti apa pemerintahan Desa Bukit Jaya. Lantaran daerah keterbatasan geografis karena jaraknya jauh dari perkotaan, tapi mempunyai struktur dan tata kelola desa yang baik, sehingga bisa lolos 10 besar tingkat nasional dari 89 desa peserta lomba se-Indonesia. Pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi menerima penghargaan berupa gembok dan gembok tersebut langsung dibuka pejabat Bupati Apriyadi sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Hadir pada acara tersebut yakni Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin, Sinulingga, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat atau DPMD Richard, dan sejumlah dinas terkait pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Ukurannya adalah keterbukaan informasi publik dari perangkat desa. Kita melihat Desa Bukit Jaya itu adalah satu dari 10 desa terbaik di Nusantara. Makanya kita berkunjung di sini istilahnya visitasi untuk melihat secara langsung bagaimana praktek layanan informasi yang ada. Peserta dari apresiasi desa itu ada 89. Jadi untuk masuk ke dalam 10 besar, apalagi mewakili Provinsi Sumatera Selatan, itu sangat luar biasa. Komisi Informasi melakukan penilaian, adanya memberikan reward kepada desa yang memang membangun komitmen yang kuat untuk menjadi desa yang informatif. Dan alhamdulillah salah satunya di Kabupaten Musi Banyuasin ini yang agak menonjol ini adalah Desa Bukit Jaya. Walaupun tadi disampaikan oleh Pak Arya, ya akhirnya alhamdulillah Desa Bukit Jaya ini menjadi salah satu desa yang bisa kita andalkan dan insya Allah ke depan ini untuk di Kabupaten Musi. Jadi bersyukur alhamdulillah bahwa Desa Bukit Jaya, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin masuk dalam 10 besar di desa tahun 2022 dan juga masuk di zona barat di 5 besar dari zona Sumatera. Ini merupakan hal yang luar biasa bagi kami. Keterbukaan informasi publik merupakan upaya penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Masih dari Kabupaten Musi Banyuasin, pemirsa, pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi menghadiri tablik akbar dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2022 dan menyongsong hari lahir Nahdlatul Ulama ke-100 tahun atau 1 abad. Acara ini berlangsung di Kabupaten Musi Banyuasin dengan tema Merawat Jagat Membangun Peradaban. Iringan rombongan pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi bersama Ketua Tanfidz Zia, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Musi Banyuasin, Kiai Haji Muhammad Jazuli, hadir pada acara tablik akbar yang berlangsung di Stebel Berkuda Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Ribuan santri dari pondok pesantren dan warga Nahdlatul Ulama menyambut kedatangan pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi. Dengan lantunan sholawat yang menggema sembari mengibarkan bendera merah putih dan tak lupa Apriyadi menyambangi warganya yang hadir dengan acara dilanjutkan dengan acara kamah. Dalam sambutannya, pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Musi Banyuasin yang telah melaksanakan rangkaian peringatan Hari Jadi Nahdlatul Ulama ke-100 tahun.
Pada kesempatan itu, Apriyadi juga menyampaikan selama ini Nahdlatul Ulama mitra pemerintah untuk menjaga situasi dan kondisi di Kabupaten Musi Banyuasin dalam keadaan aman, sejuk, dan damai. Terima kasih. Ketua Tanfid Ziyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Jazuli mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang sangat mendukung perkembangan organisasi-organisasi, terutama Nahdlatul Ulama. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi Gubernur Sumsel resmi buka kejuaraan berkuda 2022. Informasinya sesaat lagi. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripar. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. MG, setiap hari pukul 19.45 hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan, bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah Cahaya akan Hati tercapai. Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, setelah lolos verifikasi faktual, DPD Partai Perindo Kota Palembang melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh DPC Partai Perindo Kota Palembang. Agenda rapat guna menyusun strategi penguatan partai untuk meraih kemenangan pada pemilu 2024 mendatang. Ketua DPD Partai Perindo Kota Palembang Chandra Wahyudi mengundang para ketua DPC sekota Palembang dan kader, bahkan beberapa bacalek untuk melaksanakan rapat koordinasi persiapan percepatan dan penguatan struktur kepengurusan DPC dalam menyusun strategi kemenangan pada pemilu 2024 mendatang. Chandra Wahyudi memberikan dorongan kepada pengurus DPC agar melakukan persiapan, menyusun strategi dalam menghadapi dan meraih kemenangan pada pemilu. Jangan sampai kembali terulang atas kegagalan DPD Kota Palembang mendapatkan kursi legislatif pada pemilu 2019 yang lalu. Semua kader partai ditekankan untuk terus berjuang memajukan kudi pemilu 2024.
Pada pemilu nanti, DPD Perindo Kota Palembang menargetkan minimal 1 dapil, 1 anggota dewan di kursi legislatif. Hari ini telah berlangsung agenda di tingkat DPC sampai pembentukan di DPRD. Jadi penggemukan pengurus di tingkat DPC dan DPRD itu terrealisasi pada hari ini dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan besok untuk evaluasi dari supervisi turun ke DPC dan DPRD. Caleg dan caleg gimana? Iya, untuk saat ini Perindo sudah membuka penerimaan untuk bacalek di 2024 nanti dan kita sangat mengharapkan kader-kader terbaik yang siap untuk dijadikan caleg dari Partai Perindo. Selain menguatkan struktur pengurus, kader, anggota partai dan penerimaan bacalek, menjaring para bacalek yang mempunyai kapasitas partai juga dilakukan dengan membuka pendaftaran baik secara manual maupun online. Dari Palembang, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Setelah Pulau Jawa, kini olahraga berkuda pun menggelora di Bumi Sriwijaya. Sebagai upaya mewadahi para penggiat olahraga berkuda, Gubernur Sumsel Herman Deru menggelar sekaligus membuka kejuaraan berkuda Piala Gubernur Sumatera Selatan tahun 2022 di 3D Stable Kandus Palembang. Upaya menjaring serta mencetak atlet berkuda asli Sumsel sekaligus mewadahi para penggiat olahraga berkuda, Gubernur Sumsel Herman Deru menggelar kejuaraan berkuda yang bertempat di 3D Stable Gandus Palembang. Seakan mengikuti tren dan sunnah Rasul setelah Pulau Jawa, kini olahraga berkuda pun menggelora di Bumi Sriwijaya. Terlihat meningkatnya pecinta olahraga yang memadukan antara keterampilan, insting maupun ketangkasan dalam menaklukkan seekor kuda. Menurut Gubernur Sumsel Herman Deru, dengan perkembangan olahraga berkuda yang cukup pesat saat ini berimbas ke perekonomian Sumsel seperti rekrutmen tenaga kerja, aktivis-aktivis berkuda hingga pengetahuan tentang teknis olahraga berkuda, bahkan efek ekonomi yang muncul dari kuda itu sendiri. Gubernur Sumsel juga mengajak seluruh elemen masyarakat terutama pecinta olahraga berkuda untuk terus menggelorakan olahraga yang memadukan jiwa seni tersebut, agar Sumsel memiliki banyak atlet muda berbakat yang membawa nama harum Sumsel ke kancah nasional maupun internasional. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kami pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abon. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan yes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya, kelaparan bikin kamu